Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua, dan Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079. Video presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan Bapak dosen pengampu, Bapak A. Agung Gede Yudi Paramarta, Eskom, Mkom. Baik, di slide selanjutnya saya akan membahas salah satu dari Gartner Hype Cycle, yaitu 3D printing. Berikut pengertian dari 3D printing. 3D printing adalah proses pembuatan benda padat 3 dimensi dari sebuah desain secara digital menjadi bentuk 3D yang tidak hanya dapat dilihat tapi juga dapat dipegang, serta memiliki volume. 3D printing dicapai dengan menggunakan proses aditif, di mana sebuah objek dibuat dengan meletakkan lapisan yang berurut dari bahan. 3D printing sebenarnya sudah ditemukan dan digunakan sejak dulu, khususnya oleh perusahaan yang ingin membuat model prototype untuk produk mereka. Proses ini dinamakan rapid prototyping. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat 3D printing. Yang pertama, 3D printing membantu dalam pembuatan prototipe sebelum produk diproduksi massal. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya untuk pengembangan produk baru. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan untuk menciptakan sebuah desain produk. Keempat, memberikan kesempatan untuk membentuk kustomisasi produk. Dan yang terakhir adalah dalam bidang kesehatan. Teknologi ini digunakan untuk mencetak organ dan tulang buatan. Pada bahasan selanjutnya yaitu cara kerja 3D printing. Untuk poin pertama, menggunakan teknik stereolithography. Ini sebuah teknik yang sering kita sebut dengan teknik SLA, adalah sebuah teknik pertama yang digunakan untuk printer 3 dimensi, yaitu dengan cara menambahkan sebuah layer secara terus-menerus pada bahan fotopolimer untuk menuju ke atas. Pada poin kedua yaitu menggunakan teknik digital light processing. Teknik ini sedikit berbeda dengan SLA, yaitu pada proses penyinaran digital. Proses ini bermaterial atau berbahan yang berasal dari liquid yang akan berbentuk sebuah objek liquid yang penuh. Lalu kemudian sebagian dari liquid tersebut akan disinari dan hal ini membuat liquid menjadi mengeras. Pada poin ketiga yaitu teknik selective laser sintering, yaitu teknik yang harus menggunakan tenaga yang sangat besar untuk bisa menggabungkan berbagai macam material yang ada, seperti misalnya adalah plastik, gelas, keramik, dan juga sebuah metal, agar menjadi output 3D. Poin keempat, teknik electron beam melting, yaitu teknik yang proses dari printing 3D-nya menggunakan dari bahan metal. Untuk melakukan proses dengan menggunakan teknik ini, maka harus menggunakan sebuah vakum, kemudian untuk memulai prosesnya dengan menyebarkan sebuah layer pada metal powder. Teknik yang kelima, teknik multi-jet modeling, yaitu sebuah teknik yang mempunyai cara kerja yang hampir sama dengan inkjet printer. Cara kerja teknik ini adalah dengan menyebarkan sebuah layer dari resin powder, kemudian menyemprotkan pada lem yang mempunyai berbagai warna dan kemudian akan mengeras pada satu layer. Berikutnya, teknik fused deposition modeling, yaitu teknik yang menggunakan bahan dari nozzle yang dipanaskan atau dilelehkan dengan berbahan seperti plastik pada proses outputnya. Selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan file STL, yaitu nantinya maka disimpan dengan menggunakan STL file, dan salah satu formatnya atau modelingnya akan membuat printer 3D dapat membuat tugasnya dengan nyaman dan efektif untuk memotong pada layar ketika akan diprint. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas jenis 3D printing. Yang pertama ada material extrusion. Jenis material extrusion akan mengacu pada saat nozzle memanaskan material. Kemudian jenis 3D printing ini akan menyimpan material tersebut lapis demi lapis untuk membentuk suatu objek tertentu. Berikutnya, powder bed fusion. Jenis berikutnya ini mengacu penggunaan sinar laser atau elektron. Hal ini berguna untuk melelehkan maupun menggabungkan partikel bubuk menjadi satu objek.
Berikutnya, fat polymerization, yaitu jenis 3D printing yang proses pengawetan resin khusus dan disebut photopolymers, yang merupakan bahan cetak dan memiliki molekul-molekul cair, mengikat bersama dan mengeras menjadi keadaan padat. Yang selanjutnya, binder jetting. Teknik ini adalah binder jetting yang berperan sebagai pengikat cair dan diendapkan di atas bubuk dan akan diproses dalam lapisan bahan secara bergantian. Selanjutnya ada sheet lamination, merupakan jenis yang diproses saat lembaran tipis bahan dipotong, direkatkan menjadi satu. Jenis ini diproses secara lapis demi lapis yang berfungsi untuk membentuk objek yang diinginkan. Yang terakhir ada direct energy deposition. Jenis 3D printing berikutnya ini digunakan saat nozzle bergerak ke berbagai arah untuk menyimpan material yang meleleh di area permukaan tertentu. Setelah itu, bahan tersebut kemudian memadat menjadi sebuah benda atau objek tertentu. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang material 3D printing. Untuk yang poin pertama, ada termoplastik. Ini seperti polyclatic acid atau acrylonitrile, butadiene, styrene, polikarbonat, dan lainnya. Yang selanjutnya ada powder. Ini seperti polyamida atau nilon dan alumida. Yang ketiga ada resin yang dapat menghasilkan objek yang detail, dapat dicat, dan transparan. Selanjutnya ada logam seperti baja yang tahan karat, perunggu, emas, nikel, aluminium, dan titanium. Selanjutnya ada serat karbon, yaitu untuk menambahkan lapisan atas pada plastik. Selanjutnya ada grafin yang digunakan untuk produk seperti layar sentuh atau panel surya yang memerlukan kombinasi kekuatan, fleksibilitas, dan lainnya. Selanjutnya ada kertas. Ini seperti Bristol board dan kertas cair. Selanjutnya ada human tissue. Ini digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmiah dalam 3D bioprinting untuk membuat jaringan dalam pengobatan regeneratif dan pengujian obat. Pada bahasan selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan 3D printing. Mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ini waktu pencetakan relatif cepat. Prinsip waktu adalah hal yang sangat berharga dan benar-benar dianut oleh teknologi 3D printer ini. Yang kedua adalah hasil cetak yang akurat. Selain unggul dalam kecepatan, 3D printer juga memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Hasil objek yang dicetak juga memiliki bentuk dan tampilan yang serupa dengan yang ada di desain digital. Yang ketiga, mampu memperbanyak produk. Berkaitan dengan kedua kelebihan sebelumnya, proses ini sangat cepat dan detail, maka akurat dan akan mendukung proses duplikasi objek. Selanjutnya kita akan membahas kekurangannya. Yang pertama ini tentu kurang praktis. Kurang praktis ini meskipun sudah didukung dengan berbagai teknologi canggih, 3D printer masih dinilai kurang praktis karena rata-rata satu mesin hanya sanggup mencetak dengan satu material saja. Berikutnya adalah meningkatkan pembajakan. Cara kerja 3D printing ini memanfaatkan file atau desain digital untuk dicetak benda adalah celah yang mematikan hak cipta. Selanjutnya tentu ini merebut pekerjaan manusia, karena tidak sedikit SDM berkemampuan rendah sangat bergantung pada pekerjaan di industri manufaktur untuk bertahan hidup. Baiklah, cukup akhir sampai di sini materi presentasi saya tentang 3D printing. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, serta terima kasih banyak kepada Bapak dosen, dan saya memohon maaf karena saya sebagai manusia memiliki banyak kesalahan dalam membuat kata, membuat tugas, dan membuat lain-lainnya. Saya memohon maaf atas kekurangan yang terjadi dalam presentasi saya. Saya ucapkan salam keagamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Nama Budayo, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi.